Nggak main amat nih. Jadi mah. Nggak bisa gitu. Kayak gini loh dia. Pancarannya gue berarti 5. Telepon siapa tuh? Telepon gue biarin aja. Salam good friend. Nah, gue janji kan, gue mau kasih tahu nih sama teman-teman good friend gimana penampakannya Delon kalau dia saat kerja dengan profesi dia. Nah, gue langsung panggil aja nih. Please welcome Delon. Sini. Maaf ya, namanya juga badut. Nah, ini. Nih. Oke. Ini dia, teman-teman. Teman-teman good friend. Nah, tadi gue sedih lihat muka dia. Genes gue, sedih. Nggak main amat nih. Jadi, maaf. Kenapa gue ngeliat muka lo sedih ya sekarang ya? Tahu nih nama nih. Gue juga ngomongin gini namanya nggak tahu. Dalam lepas lah kan lu udah di studio, lepas lah. Mungkin ini nih gagal ini nih. Iya, orang udah masuk studio. Licin dia dalamnya tuh. Pakai helm lah. Nah, Wah. dia ini deh. Gue mau nanya. Ini yang paling gue rasain banget nih sekarang nih. Begitu lo dandan begini, kenapa bawaan gue ngecolok? Bawaan gue miris banget ya. Sedih bawaan. Iya, gini deh. Karena mancarin gitu tuh, ini lo. Dad, jelasin sama gue. Lo nggak boleh sedih dong, gue yang nggak sedih, optimis. Enggak, ininya apa, bawaan karakter lu itu nggak bisa gitu. Kayak gini loh dia. Pancarannya gue kayak gini. mau ngasih duit aja bawaannya. Ini gue juga kondisi hampir setahun lebih ya. Pekerja seni seperti teman-teman gue badut ya di Indonesia. Itu bukan di Indonesia, ya di luar negeri juga. Ya kan gue sering ngeliat tuh ada postingan lo banyak aktivitas ini segala macam tuh. Iya. Ke rumah kanker, rumah singgah kanker, anak-anak yatim itu sudah dibatasin deh prokes. Jadi gue nggak bisa menghibur mereka, apalagi terutama anak-anak kanker rumah sakit. Jadi gue sedih situ. Jadi efeknya lo terasa banget nih ya, kondisi kayak gini. Kondisi terasa. Bisa-bisan lah. Dulu gue bisa di atas panggung, sekarang gue cuma lihat di kamera, di zoom, acak-acak zoom, dan itu dibilang habis berapa lo selama ini? dibilang nggak sesuai lah dengan apa yang gue harapkan. Misalkan anak-anak interaksi dengan anak kan gue enak tuh. Sekarang langsung ya sulit, nggak bisa sekarang. Nggak bisa itu. Karena aturan itu ya, kebijakan. Juga sulit ya, udah nggak bisa dikatakan. Nah, untuk masalah dapur lu nih, kue lu. Nah, yang ini buat temen-temen good friend nih, lu mulai dulu sebelum kondisi kayak gini, pendapatan lu berapa persen lu terjunnya? Wah gila Det, dulu parah Det. Dikatakan habis semua. Habis semua ya? Dan gue habis. Dan dulu gue punya rumah tuh 5. 5. Gue punya security dulu. Kecil-kecil lo rumahnya, 5 biji? 5. Oh, rumah beneran. Lo biasanya gitu, kalau punya ini kecil-kecil rumahnya. Security gue 1. Jadi setiap jam dipindah ke rumah masing-masing, untuk kontrol. Sedang itu jauh-jauh, ada di Kalimantan. 1 doang, rumah lu 5. Jadi security megang 5 rumah. Irit banget loh. Ya, itu ya kau tuh orang kaya kan, gue naikin jet, gue kan helikopter dulu kan. Ada helikopter. Sekarang gue jualin semua. Widih. Dan rumah yang belum dijual apa sekarang? Habis semua. Habis sudah? Habis. Sekarang rumah 5 habis, helikopter habis. Tinggal 7 rumah. Lu gimana sih? Lu tadi 5 punya, sekarang tinggal 7, kata lu habis. Ya kan rumah gua habis, gua jual helikopter kan gua dapat untung, gua beli rumah lagi 2. Berarti 5.
Telepon siapa tuh? Telepon gue, biarin aja. biarin aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ntar gue telepon. Gue nggak boleh gitu, Dad. Gue dulu gitu, Dad. Ntar gue telepon balik. Syuting ada telepon. Ntar. Nggak boleh. Ntar dulu deh, gue ini dulu. Tunggu sebentar. Sorry, gue kirain siapa tukang kopi nelfon gue. Wah, gila. Gue ngambil kopi dari situ, mau bakwan 4 ditagih sekarang, buset. Jadi nggak tahu kita lagi syuting. Ya wajar lah. Kalau gue tadi ditelepon sama Paste. Siapa tuh Paste? Ya kopi Paste. Nah, gue lanjut lagi nih, tanya. Kan tadi make up lo nih, itu kok udah mantep lo. Gue nyangkut. Nih, gue kasih benang. Ya. Nah, jadi gue aja udah kebawa nih ngelihat make up lo ngetotnya ngaceng. Nih, itu kalau lo lagi kerja nih, lo harus pakai tuh hidung hidung badut tuh lo beli sendiri atau lo bikin? Enggak, gue beli. Semua produk yang kalau disebut profesional itu harus beli. Oh, semua itu termasuk penunjang kerja ya? Ada standarnya. Tapi kalau amatir kan dia membikin hidung dari bola pingpong. Nah, dia tetap disebut profesional sebenarnya sih. Tapi itu buatan sendiri. Tapi kan secara kenyamanan kan kita kan beda deh. Ya kan? Oh iya. Takutnya kan nggak bisa ngaceng ntar ya. Gitu. Nah, kan biasanya gue kan dulu juga sering tuh kalau ulang tahun tuh mak gue manggil badut. Kalau ulang tahun wah buat nyanyi kan bajunya kembang warna-warni gitu. Kan. Kalau lu nih kayak orang kantoran, gue lihat pakai dasi, pakai battle. Ini kenapa 20 cm lu tandain kenapa lu ukurannya 20? Kayaknya ngaceng lu 20 ya. Nah, ini kenapa ada kayak penggaris? Kecolok. Nah, kenapa lu bajunya nggak sama kayak badut-badutnya sering gue lihat dulu waktu kecil? Gini, Dad. Di dunia perbadutan di luar ya, kalau ingin tahu ya. Itu jauh banget dengan Indonesia. Dulu kalau lo yang tahu di mungkin orang badut Indonesia dengan perut gendut. Iya. Badut. Bajunya warna-warni. Badannya gendut. Nah, dulu gini dia cerita di Ancol. Dulu tuh pakai topeng kertas. Bukan bukan makeup, pakai topeng kertas. Dibuat dari kertas, dimasukin. Nah, karena topeng itu kertas, supaya lucu, dipakailah perut gendut. Oke. Bajulah warna-warni. Kan dulu identik tuh, kayak gitu deh. Sepon, gendutin pantat. Karena pakai bantal ya kan, diganjel. Gitu kan, jalan, jalan. Dulu kayak gitu, SMP tuh pakai topeng. Nah dulu gue masih pakai topeng karet. Topeng karet itu tokoh-tokoh internasional, Ronald Reagan, Pangeran Charles, Charlie Chaplin, pokoknya pakai topeng-topeng karet yang dari buatan Eropa. Nah, perkembangan zaman bahwa gue tahu bahwa badut itu gue lihat di sirkus itu bukan begitu badut, make up. Nah, make up yang gue lakukan ini make up hobo. Make up gelandangan. Di Eropa ada tokoh yang pantesan gue sedih liatnya. Sedih memang. Dia gelandangan. Dulu zaman resesi, zamannya banyak penyakit, banyak si badut ini dengan pakaian yang gembel, dia tetap menghibur, berusaha untuk mencari nafkah ya dengan pakaian yang sederhana, tapi dia tetap gayanya pakai jeans, gaya style gitu. Namanya Hobo, good friend namanya. Nama panjangnya Hobo Effendi. Gue tahu tuh. Iya. Nah, Hobo laki-laki tuh. Oke. Oh itu homo itu. Salah. Ada Auguste tuh yang ceria. Ada yang full face tuh kayak Ronald McDonald. Oh tahu gue kalau itu. Gue pernah menjadi Ronald McDonald. Iya. Full face. Ada one face tuh yang putih doang kayak pantomim. Banyak ada 4. Ada make up light tuh cuma sedikit banget yang biasa gue lakukan tuh cuma bibir doang putih. Ini putih itu light. Oh kalau yang putih satu itu gue pernah lihat tuh siapa dulu yang sering pantomim Septian di Cahyo. Nah, itu sering tuh dipakai sama dia. Iya tuh one face. Iya one face namanya. Oke. Jadi biar tahu juga nih good friend bahwa make up itu nggak semuanya di badut itu bisa. Nah, gue memberikan satu semacam kayak workshop, noiju. Jadi banyak juga karakternya di badut itu, good friend. Pakaiannya juga bebas ya. Bebas, berarti lu pakai apa bebas. Jadi nggak yang penting kan bukan di pakaiannya, tapi ekspresi badut yang diutamakan tuh ekspresi badut. Ada lagi sedih kalau gitu nih. Yang penting dieksplor. Itu seneng. Nah,
Sedih? Ah, nangis? Banci? Tuh good friend, ngeri, ya kan? Itu banyak deh. Jadi Oke. kita dilatih memang ada pelatihan Zoom. Banci tuh nggak apa-apa, ntar marah Banci sama gue. Jangan. Maksudnya gini, di ABI ini gue nih bikin semacam kayak organisasi, tapi untuk hanya pendidikan, asosiasi ya? Asosiasi Pendidikan, Sosial dan Budaya. Oke. Kenapa diutamakan 3 ini? Karena banyak badut yang belum tahu tentang ya tadi belajar ekspresi, belajar akrobatik, sulap, macam-macam, atasi badut yang lainnya. Iya. Nah itu di sini gue melakukan itu ke daerah-daerah. Edukasi berarti lo. Edukasi. Nggak bisa remeh juga good friend. Iya, jadi gue bikin workshop. Oke. Ke mana-mana keliling, dan ini gue sudah tersebar seluruh Indonesia badut gue. Alhamdulillah. Nah, tapi kegiatannya tuh di sini ada sosial. Sosial. Namanya. Bahwa badut tuh bukan sebagai penghibur saja, tapi Oke. ada misi sosialnya. Oke. Misi sosialnya apa? Kemana aja tuh lo datangnya Ada kalau? korban bencana alam. Oke. Ada bencana apa saja lah, banjir, kebakaran, itu gue datengin dengan menghibur, trauma healing. Oke, Nah, trauma oke. healing ini gue memberikan banyak kan saudara-saudara kita yang kena korban itu banyak kan dikasih super mie atau Iya. beras atau apa. Nah kalau Abi ini memberikan hiburan dan memberikan mainan-mainan yang memang masih bagus, Dad. Ada boneka, ada mobil, macam-macam mainannya. Nah. Karena banyak anak-anak yang memang mainannya hilang. Oh, Iya. kena banjir misalnya, ke bawah banjir, hilang mainannya. Nah, aktivitas lu itu kan, Dad, ya kita nggak bisa munafik ya, pasti kan butuh biaya dong, transportasi lu kayak tadi lu ngasih santunan, mainan segala macam. Atau transportasi ke daerah, misalnya gue ke Lombok nih butuh pesawat, gue naik pesawat terbang. Nah, iya. Dengan biaya sampai puluhan juta Nah, gitu. kondisi begini, lu dari mana biayanya? Banyak teman-teman kita yang bantu, Dad. Alhamdulillah. Yang bantu, dan juga dari sedikit penampilan gue nih show di mana gitu. Nah, itu disisihkan. Lu sisihin buat itu. Sisihkan buat keluarga gue. Ternyata memang Buat keluarga gue. buat keluarga lu, Gue sisihin keluarga gue juga dulu, utamakan. baru buat yang santunan. Buat baru adik gue. Jadi santunannya kapan? Ada, yang gue ya, tanya ada. dari mana lu Ada biayanya? itu. Dan gue jual pin, jual sepatu. Nah, sepatu gue ini, nah ini kulit ide buatan aku dari Indonesia nih. Gue lirik dari tadi nih, lu sepatu lu agak Unik ya, beda. ini nih Model apa gitu. nggak common gitu, gue ngeliatnya. Nah ini gue jual. Dari mana lu dapatnya? Ini gue beli. Jadi gue waktu di Asian Games, gue kan tampil tuh di Asian Games tuh, penghargaan juga tuh Asian Games. Wih, penghargaan apaan? Udah sama Erick Thohir. Itu acara itu banyak tim-tim Abi di sono di acara pembukaan Grand Opening keren, sama keren. closing. Oh, keren, Dan gue keren. juga ikut menghibur juga di festival itu yang jajan-jajanan itu. Nah, itu Abi sih menghibur. keren. Nah, gue lihat ada yang buka stand sepatu, tawarin kerjasama dengan Abi, dan dia tahu bahwa ini buat sosial, dia kasih harga modal doang. Wih, Jadi keuntungannya buat anak-anak kanker, karena Oke. nggak semuanya anak-anak kanker itu beli obat itu mampu, Ded. Nah, Abi yang Bener. bantuin. Gitu. oke. Jadi kan sebenarnya kalau buat good friend nih, kan kita ukuran sukses itu kan bukan berarti kita mobil banyak, Betul. terus rumah banyak. Betul, ya. Paling nggak seberapa banyak kita bisa berbuat untuk orang. Betul. Itu ukuran suksesnya buat teman-teman ngorok, teman-teman good friend. Nah, jadi inspirasi banget nih buat gue nih, apa yang udah dia tidur. Ngomong bang. Nah, jadi gitu ya good friend, kita udah tahu nih semuanya dari atas ke bawah. Nah, Supportnya masuk tuh. lo kan nggak, gua kan juga pengen tahu, Ded, Apa tuh? tentang lo. Oh iya. Oh. Ya kan? Mau tahu Tapi apa lu? sebelum tahu, gue pengen tahu. Lo pengen ngerasain nggak jadi badut? Pengen sih gue, karena Ini, gue ada hidung. Nih, gue ada hidung. nah ini kan salah satu syarat ya. Hidung lo mana hidung lo? Nih. Tuh angkat bang. Ini. Oh ini. Ini Ded, ini gimana doang. Hop. Tuh, udah jadi badut kan? Udah jadi good friend. Tuh. Halo good friend, apa kabar? Harus gitu kan baru ngomong. Bebas. Jadi punya karakter masing-masing. Gitu. Hai. Saya. Jatuh dia deh terus. Coba. Itu apa sih? Tahu. Gitu. Nah, good friend, gue udah jadi
Dedi Badut sekarang. Nah, Dedi Badut. Iya. Nah, lo tau nggak nama gue Delon? Delon tuh apa? Apa tuh? Delon tuh singkatan Dedi Clown. Oh, gua kirain dia di blow on. Bukan ya? Dedi Clown. Oh iya. Gitu. Mantep, good friend. Jadi banyak udah, walaupun dengan yang ditekunin gini nih sama sahabat gua Delon, dia udah banyak berbuat dan punya manfaat buat orang. Iya. Nah, mudah-mudahan teman-teman good friend juga bisa tuh jadi inspirasi. Jadi, berbuat baik itu nggak harus kita jadi orang kaya. Betul. Berbuat Setuju gue. baik itu kita bukan berarti nunggu ada hidayah. Setuju. Berbuat baik itu kapan saja kita bisa lakukan. Di mana saja. Dengan senyum aja kita sudah berbuat baik. Iya, itu setuju banget gue. Apalagi lo ada 100.000, Ada ngapain sini kasih gue. Nah, itu sudah berbuat baik. 100.000. Nah, Nah, 100.000. 2.000. Tapi jangan pernah lihat nilainya. Keikhlasannya. itu gue ikhlas banget udah. Ikhlas, tapi yang terima belum tentu ikhlas. Gue pernah ngalamin gitu deh di HI, di Car Free Day. Gue jual, ini kan modal kan 3.500 Iya. modal ya. Dulu ya, ini bukan ini, sekarang Ini lo lebih produksi mahal. sendiri berarti kan? Produksi sendiri, ini lebih mahal. Jadi dulu 3.500. Gue jual 10.000 untuk kanker, untuk Oke. obat kanker, anak-anak kanker. Tahu nggak yang Laku. terjadi apa? Laku. Oke. Tapi bayar berapa? Ya itu 2.000 dan 1.000. Gue rugi 1.500, rugi 2.500. Tapi enggak gitu deh. Ada yang ngasih 100.000. Minta kembalian 90.000. Ya sama aja berarti. Itu bukan ada ngasih gitu. Ada ngasih banyak, ada ngasih. Ya alhamdulillah kalau buat sesuatu yang baik. Ya ada aja sih jalan. Ada aja Ya jalannya. pas gue masuk hitam putih udah, gue belum tampil udah ngasih 50.000, 100.000, ada ngasih 1.500.000 begitu. Iya. Pokoknya seru deh. Tapi gue lebih seru lagi, good friend, kalau misalkan lo menjadi diri lo yang namanya di backstage. Karena gue tahu lo dulu Oh iya. di depan on stage. Iya. Iya, sekarang gue pengen tahu bagaimana sih nanti, good friend, gue pengen tahu atribut apa sih, kostum apa yang dipakai oleh temen gue nih, Dedi, ya, memakai baju seragamnya. Oke? Ya, good friend? Oke? Oke. Kita akan sambung lagi nanti. Gua akan pakai atribut gua biar good friend juga tahu keseharian gua yang gua seriusin di dunia stage management. Gua akan pakai atribut gua. Oke. Tunggu kita terus Bye. pantengin kita ya. Terus pantengin kita. Salam good friend. Good friend. Ya. Dedi. Effendi. ALV. ALV. Oke, Iqbal monitor, Aryo monitor, Eca MC standby. Eh. Iya.